Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan bacaan Alkitab yang baru kita baca pada malam hari ini yang terambil dari Ulangan 10 ayat 20 sampai ayat 22. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang lebih beruntung dan tidak ada orang yang lebih sukses dan tidak ada orang yang lebih unggul dan tidak ada orang yang lebih mulia dari orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan secara benar dalam hidup kita, maka itu akan menunjukkan kualitas kehidupan kita di hadapan Tuhan. Manusia takut dan khawatir karena melihat sesuatu. Manusia takut dan khawatir karena merasakan sesuatu. Ada suatu ancaman, ada intimidasi, sehingga menimbulkan ketakutan yang secara tidak langsung akan merupakan hal yang dapat melumpuhkan diri kita sendiri yang seringkali membawa kepada kematian. Padahal dalam Injil Matius 10 ayat 28 mengatakan, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang membunuh tubuhmu, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh." Pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa apakah kita benar-benar takut akan Tuhan? Dan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi Tuhan? Dan sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Karena takut akan Tuhan bukanlah satu ancaman, sebagaimana yang dijalani oleh sebagian orang yang dalam kepercayaannya mereka, kalau mereka terlambat membawa sesajen, entah itu ayam hitam, kepala kerbau, dan mereka juga mempunyai ketakutan akan arwah-arwah, serta ketakutan jika akan terjadi penolakan terhadap apa yang mereka lakukan, maka semuanya itu akan mendatangkan musibah. Dan hal ini menjadi ketakutan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah tidak seperti itu. Jadi janganlah kita takut akan hal yang membuat kita tidak takut akan Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Bahkan kalau kita kembali ke kehidupan manusia berdasarkan firman Tuhan, maka dalam Mazmur 14 dikatakan bahwa manusia tidak ada satupun yang benar. Manusia tidak ada satupun yang berakal budi, tidak mengenal Allah, bahkan manusia hidupnya mengejek Allah. Tapi apakah yang Allah katakan bagi kita Bapak Ibu Saudara dan saya? Allah mengatakan, berbahagialah manusia yang dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan-perbuatannya. Alkitab juga menjelaskan bahwa berbahagialah manusia yang diampuni segala pelanggarannya. Begitu indah Bapak Ibu Saudara dan saya apa yang difirmankan Tuhan. Alkitab juga mengatakan, berbahagialah manusia yang dosanya ditutup-tutupi. Nggak ada dalam kehidupan kita keseharian ada yang bisa menutup dosa kita, tidak ada. Hanya firman Tuhanlah yang menjelaskan bahwa manusia yang dosanya ditutup-tutupi berbahagialah. Kemudian dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budimu. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan.
Untuk itu dari awal saya sudah sampaikan kepada kita sekalian bahwa tidak ada orang yang lebih sukses, tidak ada orang yang lebih unggul, tidak ada orang yang lebih mulia dari orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Ulangan pasal 10, kalau kita mau baca secara rentetannya dari pasal 12 sampai 22 itu menjelaskan bahwa takut akan Tuhan adalah suatu keharusan dalam hidup kita yang diminta oleh Tuhan. Itu adalah satu keharusan dalam hidup kita yang harus kita jalankan karena Tuhan meminta itu. Tapi pernyataannya banyak orang apakah hidupnya takut akan Tuhan? Perintah Tuhan jelas dalam perikop pembacaan kita bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus hidup takut Tuhan, harus hidup mengasihi Tuhan. Karena di sanalah berkat-berkat surgawi sedang menantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan kita membiarkan situasi dan kondisi sehingga kita hidup tidak takut akan Tuhan. Jangan kita membiarkan situasi dan kondisi sehingga kita hidup tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Yang pertama perlu saya jelaskan, karena kita menyembah Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 1 jelas mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang Elohim, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia yang menciptakan semua, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu kita harus menyembah Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Allah itu sungguh luar biasa. Dia menciptakan manusia dari debu menjadi makhluk hidup. Di dalam Mazmur 8 menjelaskan, kemudian manusia itu dimahkotai dengan kemuliaan. Hal yang pertama. Yang kedua, dimahkotai dengan kehormatan. Makanya tidak heran kalau dalam kehidupan manusia banyak orang tuntut hormat. Entah mereka itu dihormati karena jabatan, dihormati karena pangkat, dan dihormati karena keturunannya. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 8, manusia itu diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup harusnya mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Karena kita sudah dilengkapi dengan mahkota kemuliaan, dilengkapi dengan kehormatan, dan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan bumi dan segala isinya. Kita melihat dalam firman Tuhan malam ini mengisahkan bagi kita begitu setianya Allah menyertai perjalanan bangsa Israel. Walaupun di dalam Ulangan 9 ayat 13 mengatakan bahwa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat 7 menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Gunung Sinai. Tetapi apa yang mereka lakukan, Ibu Bapak sekalian? Mereka tetap menyembah berhala. Sampai-sampai Musa harus melemparkan kedua loh batu di tengah-tengah mereka ketika mereka sedang melaksanakan ritual penyembahan berhala anak lembu emas. Musa berulang kali mengingatkan bangsa itu akan kepatuhan hidup bergaul erat dengan Allah. Hidup harus melibatkan Tuhan. Karena sesungguhnya hanya oleh nenek moyang mula hati Allah terpikat sehingga Allah mengasihi bangsa Israel. Hati Allah terpikat kepada bangsa Israel bukan karena
banyaknya bangsa itu. Bukan. Israel itu adalah bangsa yang paling kecil dari segala suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Jumlah penduduk Israel di tahun 2020 hanya 9,7 juta jiwa. Itu berarti hanya 24% dari 40 juta jiwa penduduk Jawa Timur. Tapi karena Allah mengasihi bangsa ini dan memegang sumpahnya yang diikrarkannya kepada nenek moyang, maka Tuhan telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir, dari perbudakan, dan dari kungkungan Raja Mesir yaitu Firaun. Dan faktanya sampai saat ini bangsa Israel merupakan wujud dari pengenapan janji Allah yang menempatkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan malam hari ini, pertanggungjawaban. Jadi ketika hal yang pertama kita bahas tentang menyembah Tuhan, yang kedua adalah pertanggungjawaban. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi seperti ini kita harus banyak mengintrospeksi diri. Baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai pelayan Tuhan, baik kita sebagai kepala rumah tangga, baik kita sebagai ibu rumah tangga, maupun juga sebagai anak-anak. Kita harus bisa merefleksikan diri kita, apakah sudah benar dan sungguh-sungguh pelayanan yang Bapak Ibu dan saudara dan saya lakukan ini, atau yang saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan, apakah itu sungguh keluar dari kemurahan hati kita masing-masing? Dan apakah kita mengerjakannya dengan takut akan Tuhan? Karena semua ini adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Hidup ini ada konsekuensi, Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu dengan melihat pribadinya Tuhan, maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh pengampunan. Karena kasih, kemuliaan, keadilan, kebenaran, dan pengampunan. Saya ulangi lagi, kasih, keadilan, kebenaran, dan pengampunan itu harus sinkron Bapak Ibu sekalian. Dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena meeting point-nya adalah pengorbanan. Yang kita tahu pengorbanan berupa darah Yesus yang sudah menebus setiap kita manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan penebusan itu sudah dibayar lunas oleh Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang menunjukkan kita harus hidup takut akan Tuhan. Kita harus hidup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukalah hatimu, Bapak Ibu Saudara dan saya, dan takut akan Tuhan. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka malaikat Tuhan akan berkemah di sekeliling kita. Sama dengan Daud, di mana dalam menghadapi beruang, menghadapi singa, dan Goliat, Daud tidak pernah kalah. Ia mampu mengatasi semua masalah karena Daud mengutamakan Tuhan, yakni takut akan Tuhan. Dan karena kekuatan Tuhan, Daud diberi kuasa dan keselamatan. Amin Bapak Ibu. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Situasi dan kondisi bencana pandemik sampai hari ini belum berakhir. Dan vaksinnya juga sementara diteliti dan diteliti ulang untuk diproduksi, sehingga membutuhkan
Kira-kira jangka waktu yang agak lama. Dan kita kini dihimbau oleh pemerintah juga yang adalah wakil Allah untuk tetap hidup patuh dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita harus hidup kesehariannya dengan memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau kita patuh berarti kita sudah menjalankan cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan malam ini sudah mengajarkan kita dua hal, yakni hidup menyembah Tuhan dan bertanggung jawab. Itulah cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Dan perjalanan bangsa Israel adalah merupakan perjalanan dan pelajaran bagi kita semua untuk hanya menyembah Tuhan serta bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan beri bagi kita dalam melakukan pelayanan. Karena yang terpenting adalah kita hidup takut akan Tuhan dan kita berdoa minta dari Tuhan supaya kita tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Seperti doa Bapa kami yang senantiasa kita ucapkan, jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Dan harusnya keadaan seperti ini membuat kita semua untuk hidup takut akan Tuhan, Ibu Bapak sekalian. Mazmur 25 ayat 12 mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13 mengatakan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Dan ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Karena takut akan Tuhan, ada ketenteraman. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 26 sampai 27. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah di rumah masing-masing. Kami hadir sebagai seorang bapak, kami hadir sebagai seorang ibu, dan kami juga hadir sebagai seorang anak. Dan di dalam satu keluarga kami berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat sarana yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa di dalam sorga, berikanlah kami kekuatan sebagai satu keluarga di dalam hidup takut akan Tuhan
Dan ampunilah segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Dan biarkanlah Roh Kudus menuntun hidup kami, supaya kami menjadi umat yang setia dan hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pergumulan masing-masing keluarga, baik pergumulan secara ekonomi, baik pergumulan secara pekerjaan, maupun juga berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi wabah COVID dan dapat bertahan hidup di tengah-tengah situasi pandemik ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah juga anak-anak kami di dalam mengenyam pendidikan, baik di bangku SD sampai dengan bangku kuliah. Dan biarlah Tuhan menyertai mereka dengan segala aktivitas proses belajar mengajar mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa. Kami menyerahkan bangsa dan negara, khususnya pemerintah Republik Indonesia. Kami berdoa untuk tim yang sudah boleh dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, di mana ada tim untuk menangani situasi pandemi COVID-19 dan juga ada tim untuk pemulihan situasi ekonomi yang kedua-duanya bekerja secara bersama-sama atau satu. Kami berdoa dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tim yang sudah dibentuk ini boleh menghasilkan progres yang lebih baik ke depannya. Kami berdoa Tuhan Yesus dan kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk sidang majelis jemaat yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu besok, tanggal 8 Agustus 2020. Tuhan tolong pembahasan yang akan dilakukan di dalam sidang majelis jemaat pertanggungjawaban triwulan 4 untuk program kerja 2019-2020 dan pertanggungjawaban triwulan 1 untuk program kerja 2020-2021. Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya banyak keterbatasan dan kekurangan, tapi di dalam Tuhan Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bapa yang bertakhta di dalam sorga, inilah doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.